Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah ilmu kalam. Yang pertama yaitu jelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala menurut ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Nah, salah satu hal yang sering ditanyakan khususnya bagi orang awam atau non-muslim, juga anak-anak, jika kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tentu sangat sulit karena mereka memerlukan adanya bukti yang kuat. Selain itu, jika Tuhan atau orang Islam menyebutkannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu ada, wujudnya seperti apa dan buktinya apa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, tentu kita tidak bisa menolaknya karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah membekali manusia dengan akal untuk berpikir. Ketika kita bisa menunjukkan bahwa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah adanya alam semesta. Selanjutnya adalah bagaimana sih awal terbentuknya alam semesta ini. Permasalahan tersebut sudah banyak dibahas oleh para filsuf non-muslim seperti Aristoteles maupun filsuf muslim yang salah satunya adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini merupakan salah satu ilmuwan muslim dengan berbagai ilmu pengetahuan yang telah ia kuasai seperti sains, kedokteran, matematika, fisika, agama, dan dalam pembahasan ini khususnya adalah filsafat. Nah, dalam filsafat Islamnya, Ibnu Sina mengaitkan antara kosmologi atau penciptaan alam semesta dengan angelologi atau malaikat. Nah, filsafat Islam tentunya tidak bisa terlepas dengan ilmu lain seperti ilmu sains, agama, khususnya adalah ilmu kalam. Nah, ilmu kalam dan filsafat Islam itu meskipun berbeda, tetapi memiliki keterkaitan di antara keduanya. Lalu bagaimana sih keterkaitan antara keduanya? Yaitu pembahasan keduanya hampir sama. Dalam ilmu kalam, pembahasannya adalah tentang ketuhanan. Selain dengan dalil akli juga menyertakan dalil akli. Nah, adapun filsafat Islam membahas tentang Tuhan dan alam ciptaannya. Pembahasan ilmu kalam maupun filsafat sering dibahas oleh para filosof muslim. Menurut Muhammad Amin Abdullah, permasalahan yang dibahas di dalam ilmu kalam juga dibahas dalam filsafat. Nah, bahkan ia menamai bukunya dengan judul Falsafah Kalam. Nah, perbedaan di antara ilmu kalam dan filsafat adalah terletak pada fungsinya. Ilmu kalam memiliki fungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama Islam sehingga biasanya disertai dengan argumen-argumen akliyah dan nakliyah. Nah, sedangkan filsafat berfungsi untuk memperoleh satu kebenaran yang rasional menggunakan akal pikiran yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, selanjutnya keberadaan Tuhan menurut tasawuf. Nah, dalam tasawuf keberadaan Tuhan dianggap sebagai wajibul wujud, yaitu keberadaan yang pasti, harus dan tidak bisa disangkal. Nah, adapun keberadaan selain Tuhan sifatnya hanya mukminul wujud, yakni sesuatu yang keberadaannya relatif, dalam arti bisa saja ada dan boleh juga tidak ada. Nah, tak ada alasan memastikan bahwa kita ini harus ada, planet, segala hal ini, semesta harus ada, tapi Tuhan harus ada sebab keberadaannya merupakan keniscayaan dari seluruh keberadaan hal lain yang sudah ada. Nah, inilah yang membedakan antara keberadaan Tuhan dan keberadaan selain Tuhan. Meskipun semua sama-sama ada, tapi pada akhirnya keberadaan keduanya jauh berbeda. Nah, sekarang soal yang kedua yaitu jelaskan corak pemikiran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Yang pertama yaitu corak pemikiran Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Nah, berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari
kesatuan umat Islam. Nah, adapun Khawarij dalam terminologi yaitu ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 337 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Bugot. Nah, di sini ciri-ciri kaum Khawarij itu yang pertama mudah mengafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. Yang kedua, yaitu Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam lain tidak benar. Nah, yang ketiga yaitu orang Islam yang tersebut dan telah menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. Yang keempat, yaitu karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih iman dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti pemuka agama dalam pemuka pemerintahan. Dan yang kelima yaitu mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, aliran Khawarij ini telah tumbuh dan berkembang dengan cara yang keras dan ekstrim dalam memahami ajaran Islam. Nah, kehidupan dan lingkungan yang tidak begitu kondusif menjadikan mereka memahami ajaran Islam apa adanya tanpa ada usaha untuk memahami lebih lanjut tentang makna apa saja yang terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu cara pemikiran Khawarij. Nah, aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Nah, ini tercermin dari ajarannya yang bertolak belakang dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, jadi mereka itu mengafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang muslim ini sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertobat. Secara garis besar, ajaran-ajaran pokok Murji'ah ini adalah yang satu, pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi pengikut golongan ini tidak dituntut membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri. Karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Nah, yang kedua, selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Hukuman terhadap perbuatan manusia ditangguhkan. Artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkannya di akhirat. Nah, yang ketiga yaitu cara pemikiran aliran Jabariyah. Nah, dari sisi bahasa, Jabariyah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya jabara, yang artinya memaksa. Jadi orang-orang Jabariyah itu menganggap bahwa semua perbuatan manusia adalah terpaksa. Nah, jadi mereka meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas kehendak dan nasibnya. Segala tindak tanduknya, mulai ia lahir, bekerja, siapa jodohnya hingga ajalnya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak hanya itu, selesai ia meninggal pun Allah sudah menentukan apakah ia masuk surga atau neraka. Manusia tidak ikut campur sedikit pun atas takdir yang ia miliki. Maka itu paham Jabariyah menghilangkan perbuatan manusia dalam arti sesungguhnya dan secara mutlak menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan yang keempat yaitu corak pemikiran aliran Qadariyah. Kata Qadariyah itu berasal dari kata qadara yang memiliki dua pengertian, yaitu adalah berani untuk memutuskan serta berani untuk memiliki kekuatan maupun kemauan. Nah, sedangkan kata Qadariyah yang dimaksud oleh aliran ini ialah suatu paham bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak serta memiliki kemampuan untuk berbuat. Nah, orang-orang yang menganut aliran Qadariyah ini merupakan sebuah kelompok yang meyakini bahwa seluruh perbuatan manusia terwujud karena ada kehendak serta kemampuan manusia itu sendiri. Dalam aliran Qadariyah pula, para penganut percaya bahwa manusia dapat melakukan sendiri seluruh perbuatannya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, soal yang ketiga yaitu menurut pengamatan Anda sebutkan dua isu yang sedang hangat diperbincangkan umat Islam di Indonesia dan berikan penjelasan dan tanggapannya. Nah, yang pertama, isu pertama yaitu pengadilan India izinkan umat Hindu beribadah di masjid. Nah, pengadilan distrik Varanasi di India pada hari Rabu waktu setempat memutuskan bahwa umat Hindu diizinkan untuk beribadah di ruang bawah tanah di kompleks masjid setempat. Nah, pengadilan pun meminta pemerintahan distrik untuk membuat pengaturan untuk memulai ibadah tersebut dalam waktu 7 hari. Nah, atas putusan ini, Komite Anjuran Intenzamia Masjid Gampani namanya akan mengajukan banding atas perintah tersebut di pengadilan tinggi. Menurut penasihat Komite Merajuddin Siddiq, Dewan Hukum Pribadi Muslim seluruh India yang menjadi penasihat komite tersebut menyatakan bahwa keputusan pengadilan distrik itu sama sekali tidak dapat diterima, serupa dengan kasus pembukaan kunci di Masjid Babri pada tahun 1986. Nah, tanggapan saya tentang kasus ini ya karena sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid itu ya hanyalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang iman pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut pada siapapun ya selain Allah gitu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Zin pun sesungguhnya masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Nah, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu berpendapat membolehkan non-muslim untuk memasuki masjid di luar Masjidil Haram. Nah, dengan catatan kunjungan non-muslim tersebut didasari dengan niat yang baik seperti untuk mempelajari Islam lebih dalam atau memenuhi kebutuhan air di masjid yang disetujui oleh pengurus masjid yang bersangkutan gitu. Nah, isu yang kedua yaitu tentang kejahatan genosida Israel terhadap Palestina. Nah, yaitu Israel untuk pertama kalinya menjalani proses pengadilan internasional atas tuduhan genosida yang dilakukannya di Gaza. Nah, ini merupakan puncak dari berbagai macam tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, yang dia selamatkan kepada Israel sejak pertama kali terbentuknya dunia mengharapkan keadilan terhadap jutaan warga Palestina tercipta di Den Haag, Belanda. Nah, konflik Israel-Palestina yang berlangsung saat ini tengah memasuki babak baru. Pada Kamis tanggal 11 Januari 2024, nah, dunia menyaksikan gelaran perdana sidang gugatan Afrika Selatan atas tuduhan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Nah, sidang ini tergolong istimewa karena untuk pertama kalinya Mahkamah Internasional melakukan proses pengadilan atas dugaan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel. Nah, mengutip dari dokumen gugatan Afrika Selatan setebal 84 halaman yang terjadi di situs resmi, terdapat sedikitnya 3 tindakan Israel yang diperkirakan gitu. Jadi tanggapan saya untuk kasus ini yaitu ada 2 alasan.
Nah, mengapa genosida masih terjadi di dunia? Yang pertama, dunia belum mengembangkan lembaga-lembaga internasional yang diperlukan untuk memprediksi dan mencegahnya. Nah, yang kedua yaitu para pemimpin dunia tidak mempunyai kemampuan politik untuk menghentikannya gitu. Nah, tanggapan saya untuk mencegah genosida ini ya pertama-tama kita harus memahaminya, kita harus mempelajari dan membandingkan genosida dan mengembangkan teori kerja tentang proses genosida. Ada banyak pusat studi genosida yang melakukan pekerjaan penting tersebut di Australia atau di tempat yang lainnya gitu. Namun mempelajari genosida ini saja tidak cukup. Tugas kita selanjutnya adalah menciptakan institusi internasional dan kemauan politik untuk mencegahnya. Hal ini akan saling efektif jika dilakukan di kantor perencanaan kebijaksanaan Sekretaris Jenderal di New York. Hal yang penting adalah bahwa lembaga ini mempunyai staf yang memadai dan terdiri dari spesialis peringatan dini genosida yang mempunyai akses langsung ke pejabat tinggi PBB. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.